Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Maulana, salah satu asisten praktikum fisika listrik Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada modul 3 ini kita membahas mengenai kapasitas kapasitor. Langsung saja ke simulasi, silahkan klik link yang tertera pada modul praktikum. Oke, setelah tadi linknya yang udah dipencet, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita pilih yang kapasitens. Oke, sebelum kita melakukan percobaan, kita cari tahu dulu ini tuh ada apa lagi kan. Di sini ada paling atas itu nilai kapasitansi atau kapasitas kapasitornya. Kemudian di sini ada nilai kepingnya, top plate charge. Kemudian ini ada nilai energi yang tersimpan. Kemudian ini ada baterai, kita ubah ke nilai 1,5. Dan ini ada dua keping sejajar, ini untuk merubah jaraknya, dan ini untuk merubah luas kepingnya. Kemudian ini ada voltmeter, kita ukur berapa tegangan yang ada di rangkaian ini. Oke, nilainya 1,5 volt, sama seperti pada baterai. Kemudian kita coba dilepasin. Nah, di sini nilainya tetap, artinya arus dari baterai itu disimpan pada kapasitor. Kapasitor sebagai penyimpan arus, penyimpan tegangan. Dan ini nilainya tetap 1,5. Oke, kita langsung saja masuk ke percobaan 1. Silakan kita reset dulu. Percobaan 1 itu hubungan luas keping dan jarak antar keping dengan kapasitas kapasitor. Sama seperti tadi, kita centang dulu dan kita naikkan ke 1,5. Nah, untuk percobaan 1 itu yang A, itu nilai jarak kepingnya itu tetap. Aku misalkan mau jarak kepingnya itu 3. Kemudian luas kepingnya itu aku nilainya 400. Nah, nanti pada tabel yang kalian tulis itu nilai kapasitansinya, yaitu di sini ada 1,18 picofarad. Kemudian silakan dilakukan percobaan-percobaan selanjutnya. Kemudian yang B itu luas kepingnya tetap, misalkan aku tak rubah ke 150, dan jaraknya yang berubah-ubah. Di sini aku mau ke 5 dulu. Nah, nanti nilai yang ditulis di tabel itu yang ini, yang kapasitas, yaitu 0,27 picofarad. Oke, untuk percobaan yang kedua, silakan kalian pindah menu yang di sebelahnya, yang light bulb, yang gambarnya LED. Nah, seperti ini. Kita reset juga terlebih dahulu. Oke. Tadi sebenarnya sama aja. Di sini hanya ketambahan ada lampunya. Kita centang semua. Baterainya kita 1,5 volt. Nah, ini kan si kapasitor itu menyimpan arus dari baterai. Kemudian kita lepaskan terlebih dahulu. Kemudian kita sambungkan ke LED. Oke, dari semula terang itu arusnya besar, kemudian semakin redup dan mati, itu menandakan pada kapasitor ini arusnya itu semakin habis. Gitu. Kita isi lagi. Oke, kalau udah ada plus minusnya, berarti kapasitornya, kepingnya udah menyimpan arus. Kemudian kita lepas dan kita sambungkan ke lampu.
gitu. Nah, untuk percobaan ini itu sama seperti tadi ya, kalian merubah nilai jaraknya sama luasnya, dan kalian hitung berapa lama LED ini padam gitu. Misalkan pada jarak 6 mm dengan luasnya 400 mm kuadrat, itu berapa lama sih si lampu ini akan menyala? Nah, ketika kalian tempelkan ini dan dilepas, berarti itu kalian mulai menghitungnya sampai si LED benar-benar, si lampu benar-benar padam gitu. Berarti mulai. Sampai benar-benar mati, baru kalian hentikan perhitungannya gitu. Nanti sama kalian jarak kepingnya sama si luasnya itu silakan lihat di tabel gitu. Oke, kemudian di percobaan 3 sama 4 itu linknya berbeda. Silakan kalian kembali lagi ke modul dan klik linknya. Nanti akan muncul seperti ini, dan nanti kemungkinan itu loadingnya agak sedikit lama ya. Kemudian pilih yang multiple capacitors. Kita centang electric field lines, kemudian total capacitance, dan storage sama voltmeter. Nah, kan untuk percobaan 3 itu kita seri, terus kita pilih yang 2 in series. Nah, di sini kalau kita lihat tabel, kita masukkan nilai 0,3 volt. Ini nanti untuk nilai 0,3 volt itu pada baterai itu kita nggak menemukan, jadi kita pilih nilai terdekat. Bebas mau pilih yang 0,318 atau 2,86 volt. Kalau aku mau pilihnya yang 0,286 volt. Nah, setelah itu untuk nilai kapasitas kapasitornya, untuk yang C1, untuk yang NIM ganjil C1 nya itu 3 kali 10 pangkat 13 farad, dan C2 nya 2 kali 10 pangkat min 13 farad. Dan untuk NIM genap itu dibalik, C1 nya yang 2 dan C2 nya yang 3 gitu. Dan nanti silakan diukur tegangannya. Pada C1 tegangannya berapa, ini nanti ditulis pada tabel. Kemudian C2 nya itu tegangannya berapa. Nah, untuk nilai tabel yang lain itu dengan perhitungan manual, silakan dihitung secara manual itu nilainya berapa. Kemudian kalau yang percobaan 4 itu paralel, silakan pilih yang 2 in paralel. Ini nanti sama kayak tadi, ini baterainya aku ke misalkan 1,5. Di sini kan pada voltmeternya 1,5 volt. Nah, terus untuk C1 yang NIM ganjilnya itu kayak tadi 3,
C2-nya 2, kemudian yang NIM genap C1-nya 2 kali 10 pangkat min 3 farad, dan yang C2-nya 3 kali 10 pangkat min 13 farad. Kemudian diukur lagi pada C1 itu tegangannya berapa, kemudian pada C2 itu tegangannya berapa. Kemudian data-data yang lain silakan dicari sendiri. Oke, demikianlah praktikum software pada modul 3 kapasitas kapasitor. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanya kepada asisten kelas masing-masing. Dari saya cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I broke all my bones that day I found you crying at the lake. Was it something I said to make you feel like you're a burden on? When if I could take